Kemudian juga kita melaporkan tentang ada dugaan kuat terjadi suap menyuap gratifikasi di dalam penerbitan, penerbitan sertifikat di atas laut, yang diduga kuat dilakukan oleh Agung Sedayu Group dan anak perusahaannya, yang super cepat super cepat. Oleh karena itu kita meminta supaya KPK tidak usah khawatir memanggil orang yang merasa dirinya kuat selama ini, yaitu Aguan. Karena nama ini seolah-olah diciptakan mitos bahwa dia tidak tersentuh oleh hukum. Oleh karena itu kita ingin mendorong KPK supaya orang ini segera diperiksa. Nggak boleh ada seseorang secara individu mengatur negara ini. Tidak boleh ada seseorang secara individu mengatur presiden. Terima kasih. Bung Mara, saya izin untuk kemudian langsung menanyakan kepada pokok persoalan yang belakangan ramai diperbincangkan publik. Apakah betul menurut Anda Agung Sedayu Group menjadi aktor intelektual dalam pemasangan pagar laut di pesisir Tangerang, Banten? Saya kenapa yang diberikan keistimewaan kesempatan hanya Agung Sedayu? Pagar laut itu sudah dibangun lama, waktu itu masih dekat daratan, jadi mudah. Apa ini pagarnya Big 2? Atau HSG. Polri, kalau rakyat Banten sudah tidak percaya sama penegakan hukum di Indonesia, apa yang terjadi? Rakyat akan bertindak. Betul. Bukankah itu berpotensi juga mengancam kedaulatan? Betul. Jadi siapa yang merongrong NKRI? Karena kami sebagai rakyat tidak sudi, gitu. Laut kami sebagai simbol kedaulatan negara mau dicaplok oleh orang yang menjajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persoalan pagar laut yang sudah dibongkar ternyata tidak ada ujungnya, belum ada ketemu ujung pangkalnya. Dibongkarnya sih sudah, tetapi buntut atau inti dari persoalan itu belum apa-apa. Baru juga sedikit dikuak. Bahkan pelakunya pun belum dipublikasikan. Nama pelaku yang selama ini beredar, ramai dan santer, itu bukan yang disampaikan secara resmi oleh aparat penegak hukum. Nama yang beredar itu jadi gosip dan rahasia umum itu yang menyebutkan cuma Pak Khalid, nelayan pinter dari Pantai Serang. Oleh APH, aparat penegak hukum, nama itu belum disebut. Dan disinilah Pak Khalid itu komplain, mana keadilan? Orang kere maling nyolong sepotong kayu diproses, giliran naga raksasa dibiarkan. Kalaupun diperkarakan, syaratnya harus sangat hati-hati, harus sangat berhati-hati sekali. Rakyat melanggar mah, jangankan urusan misalnya pagar sampai 30 km lebih, nyuri kayu aja langsung hukum, gitu kan? Kayu aja di hutan lindung dihukum langsung, maksudnya kok nggak dilakukan itu, gitu kan? Ini nunggu apa gitu? Misalnya nunggu biar pelakunya ngaku, pelakunya rahasia umum lagi. Lura-lura tahu, orang kok tahu, yakin siapa pelakunya. Orang Serang aja tahu semua. Bupati tahu, nggak tahu pura-pura, nggak mungkin nggak tahu. Itu kalau saya sebutin di sini, nanti saya dituntut undang-undang IT nanti. Itu. Kok dituntut undang-undang kalau ada? Takut dituduh gitu. Bukan, kalau ada benar ya nggak bisa dituntut. Ya udah, berarti saya sebutkan apa? Hah? Iya. Oh. Ada tadi udah bilang kok. Iya. Korporasi di belakang ini. Korporasi apa? Yang di PSN kan. Iya, itu korporasinya. Pak, Bapak tuh kalau jadi nelayan tuh jangan pinter-pinter banget lah, Pak. Lagian Bapak ini kan nelayan ya, Pak ya. Udah fokus aja, Pak, cari ikan, Pak. Biar yang cari cuan tuh mereka. Ngomong sama negara. Kalau negara nggak berani sama korporasi, lingkaran yang kecil itu, saya yang akan melawan. Saya akan kerahkan rakyat Banten untuk melawan. Ingat itu. Tuh, awas, ingat kalau rakyat Banten udah marah, bergolak Nusantara ini. Makanya kalau ini sudah menjadi kontradiksi, harusnya negara hadir dong di sini. Ya makanya presiden turun tangan, negara adil. Hadir dong, kan negara itu kan punya banyak instrumen. Nanti dituduh bukan nelayan lagi kalau saya bahasa instrumen. Nih, nelayan ngomong nih kan. Negara itu kan punya banyak instrumen. Jangan sampai dituju bahwa saya ini bukan nelayan. Bila perlu saya bawa perahunya ke sini. Semua sudah mengambil porsinya. Nurson Wahid yang dulu bilang tidak tahu, saya belum dapat informasinya, saya belum ngecek, langsung menjadi pendekar yang ksatria gagah perkasa, datang ke lokasi pagar laut. Berdebatlah ia dengan Lurah Kohod. Saat tiba di khotbah Jumat, Nurson tampol semua stakeholder yang terlibat dengan penyerobotan tanah.
tidak boleh di dalam keluarga garis pantai itu menjadi private property. Maka itu adalah tidak bisa disertifikasi. Bahwa pagar laut ini akan dicabut. Balik lagi ke Kang Khalid. Ini orang yang tidak ada matinya, semangatnya itu menggebu-gebu panas membara. Ia menjadi bintang, ia menjadi laksana bintang, ya tampil di TV One berkali-kali dalam acara yang sangat bergengsi, juga dalam berbagai acara dan kesempatan, apalagi medsos, YouTube segala macam itu udah nggak terhitung lagi. Dan ia bilang ia tidak peduli dengan nyawanya, ia tidak takut, bahkan ia sangat tawakal, ia pasrahlah, wala quwata illa billah. Yang kita lawan ini aguan dan Jokowi kebijakannya salah satunya. Nah kalau mereka kan bayaran, mereka cari makan. Cuman bedanya dengan kita, kalau mereka mah dibeli, kalau kita mah karena Allah. Sesuatu apapun di dunia ini yang jika dibeli pasti akan punah, pasti akan kalah. Kalau kita mau bersiap mati, gitu. Jadi nggak ada cerita takut, itu saya pengen mati. Saya ini membela yang hak. Gitu. Mereka kekuatannya apa? Yang namanya manusia itu, baju manusia itu cuma la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya, selalu Allah yang kuasa. Allah yang kuasa. Kami menduga memang ada keterlibatan dari oknum BPN, karena informasi yang kami dapat itu lautan itu sudah dikapling-kapling. Dan sangat senang sekali masyarakat sebagai nelayan, gitu kan. Ya artinya kami sebagai masyarakat nelayan sudah merasa dihadiri oleh perangkat negara, terutama KKP dan juga TNI AL, gitu, dan bersamai dengan masyarakat nelayan. Cuman kami sebagai masyarakat kan tidak boleh juga terhenti di persoalan pencabutannya saja. Tidak cuma Kang Khalid, semua tentu mau ini tidak selesai dalam pembongkaran doang, tidak selesai cukup dalam pembongkaran saja, karena ternyata kejadian seperti ini sudah diwanti-wanti beberapa tahun yang lalu. Cak Nun, Mbah Ainun Najib itu 6 tahun lalu sudah mewanti-wanti bahwa kapling laut itu sudah ada di Makassar, di Bali, di pantai Jakarta, di Tangerang, di Banten, dan berbagai pelosok Indonesia. Sekarang kita dengar dulu deh apa kata Presiden Prabowo Subianto untuk pesannya kepada para penegak hukum kita, TNI dan Polri. Saya tekankan mereka harus menjadi pemimpin yang baik. Saya ingatkan bahwa mereka diharapkan oleh rakyat, mereka diberi kepercayaan yang besar oleh rakyat yang membiayai TNI dan Polri. TNI dan Polri harus mengayomi rakyat, harus melindungi rakyat. Dan saya tentunya minta TNI dan Polri, kita semua selalu mawas diri, selalu mengoreksi diri, selalu menertibkan diri. Tetapi inilah Indonesia, profil negara kita Indonesia. Ampun dah, laut aja ada sertifikat hak guna bangunan, ada surat tanah, akta tanahnya. Malah mereka pemilik HGB itu, pemilik sertifikat laut itu rajin membayar pajak bumi dan bangunan. Mereka rajin membayar PBB, pajak bumi dan bangunan. Ini yang bilang bukan saya, ini Menteri ATR PPN Nusron Wahid. Kurang lucu apa coba? Jadi ada juga mereka membayar PBB juga, ada PBB-nya. Saya nggak tahu juga kenapa laut ada PBB-nya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Semoga memberi manfaat. Salam dan doa kami untuk keluarga dalam perlindungan Allah, dalam dekap kasih sayang Rahman dan Rohim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.